Di era modern ini, teknologi semakin canggih dan segala sesuatu semakin instan. Kita semakin dipermudah oleh perkembangan zaman dan kecanggihan dari teknologi di berbagai bidang kehidupan kita. Tentunya ini adalah kemajuan yang baik karena kemajuan teknologi banyak membantu memudahkan kita dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Bahkan teknologi juga memudahkan kita dalam beribadah. Dengan kemajuan teknologi yang serba canggih seperti saat ini, semua pekerjaan manusia seakan mampu dijalankan dengan mesin, tak terkecuali dalam pemotongan hewan sekalipun. Ajaran Islam juga ikut mendorong dan menuntut perkembangan sains dan teknologi. Seiring perkembangan zaman, berbagai kemudahan kita dapatkan, termasuk peralatan modern yang dapat mempermudah proses penyembelihan hewan dan pengolahannya menggunakan mesin. Adapun salah satu teknik yang dapat dilakukan pada masa modern ini adalah stunning atau pemingsanan hewan sebelum disembelih. Salah satu tindakan yang mempercepat adalah pemingsanan atau dikenal dengan stunning. Metode stunning yang banyak dikenal luas saat ini memiliki 3 metode. Ada metode mekanik, listrik, dan kimiawi. Nah, untuk metode mekanik seperti melakukan pemukulan tertentu pada lokasi yang menyebabkan hewan melemah dan hilang kesadaran. Sedangkan metode listrik semisal dengan menempatkan elektroda dengan voltas tertentu yang membuat hewan tak sadarkan diri. Lalu metode yang terakhir yaitu metode kimiawi, misal dengan menggunakan kamar gas. Lalu bagaimana tindakan stunning menurut pandangan fikih? Nah, yang pertama dari Syekh Wahab Al-Juhaili. Dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu menyebutkan bahwa tidak ada halangan untuk memperlemah gerakan hewan tanpa penyiksaan. Kemudian yang kedua dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Dalam Fatwa nomor 12 tahun 2009 menyebutkan bahwa stunning diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara dan lemah. Nah, tidak menyebabkan kematian ataupun cedera permanen. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk mempermudah penyembelihan. Tindakan penyembelihan pada hewan yang dipingsankan tetap menggunakan prinsip memotong kulkum atau tenggorokan, mar'i atau kerongkongan. Kemudian yang ketiga, pemingsanan tidak dengan bertujuan menyiksa dengan segera melakukan penyembelihan. Keempat, alat yang digunakan hendaknya tidak digunakan bersamaan dengan hewan non-halal. Hal ini untuk menjaga kesucian. Terakhir, teknis perlakuannya mesti mendapatkan rekomendasi dan dipantau oleh ahli, sehingga syarat di atas terpenuhi. Alat yang digunakan aman bagi penyembelihan, hewan tetap aman dikonsumsi, serta dalam konteks industri kualitasnya terjaga. Berikut adalah pendapat ulama tentang penyembelihan hewan dengan mesin. Yang pertama dari cendekiawan Muslim Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa penyembelihan dengan mekanik hukumnya sah dan halal dengan memenuhi syarat-syarat. Ulama terkemuka asal Mesir itu memperbolehkan umat Islam mengonsumsi daging impor asalkan mengetahui lebih dahulu cara penyembelihannya dan harus disebutkan nama Allah ketika melakukan penyembelihan. Demikian juga menurut Syahid Sabiq. Ia menegaskan ketentuan pemotongan secara mekanik itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi daging impor dari negara non-muslim. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka daging tersebut haram untuk dimakan. Terakhir, dalam Fatwa MUI yang ditandatangani oleh Kiai Haji Muhammad Syukri Ghazali selaku Ketua MUI menetapkan atau memfatwakan bahwa penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan syariat. Tentunya hukumnya sah dan halal.
dan oleh karenanya diharapkan supaya kaum muslimin tidak meragukannya. Dalam Islam, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat agar hewan tersebut halal untuk dimakan. Meskipun penggunaan mesin diperbolehkan, namun tetap ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar proses penyembelihan tetap sesuai dengan syariat Islam. Nah, berikut adalah beberapa syarat tersebut. Yang pertama, mesin tidak boleh digunakan untuk menyembelih hewan pada malam hari. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan pada saat penyembelihan. Kedua, kendati menggunakan mesin, proses penyembelihan harus tetap dipantau oleh manusia agar terjaga proses kehalalannya. Ketiga, alat pemotong harus tajam dan bisa memotong tenggorokan dan kerongkongan. Terakhir, penyembelihan harus dilakukan di bagian tempat pemotongan atau ujung leher dan harus terpotong kerongkongan dan 2 urat leher atau salah satu urat leher. Berikut adalah beberapa manfaat dari penyembelihan hewan menggunakan mesin. Yang pertama, mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, mampu mengurangi risiko kontaminasi bakteri. Dan yang terakhir, mampu mengurangi biaya produksi. Nah, penyembelihan hewan dengan mesin merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan daging yang semakin meningkat. Penyembelihan dengan mesin juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hewan karena dapat dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi. Menurut Pajli dan kawan-kawan dalam penelitiannya, hewan yang disembelih dengan mesin menjadikan hewan menghadapi trauma. Nah, di mana kandungan glikogen di otot mereka diaktifkan dan menjadikan daging menjadi keras.